kita menghadapi suatu pendadakan serangan daripada Belanda tanggal 19 Desember 1948. Benar-benar merupakan suatu pendadakan. Serangan udara langsung ke Meguwo, kemudian menyusun jembatan udara untuk membantu memperkuat daripada pasukan yang telah diterjunkan dan kemudian menyerang ke ibu kota ke kota Yogyakarta ini. Saudara bisa menggambarkan pada waktu itu Brigade 10 yang diserai tanggung jawab tidak ada pasukan sama sekali karena pasukan sudah digeser ke Purworejo dalam rangka latihan. Hanya tinggal satu kompi saja. Maka dengan kekuatan yang ada, kemudian mengadakan usaha menghambat daripada gerakan Belanda dari Meguwo ke kota itu. Satu-satunya daripada kemampuan daripada itu. Siliwangi dengan sini terus meninggalkan karena memang sudah diperintahkan. Begitu terjadi, kemudian terus berangkat. Lewati Gudian, kemudian terus ke barat dan sebagai seluruh daripada kesatuan Siliwangi. Kesatuan lainnya yang ada dari Pusilmiliter, TSPM, semuanya digunakan untuk mengawal Pak Dirman dan juga untuk mengawal istana negara ini presiden. Terus tidak mungkin ada. Sampai kurang lebih pada waktu itu terjadi jam 11, kemudian setelah mengatur daripada pasukan yang mengadakan penghambatan, saya sempat hubungan dengan MPT, hanya bisa ketemu dengan Kolonel Zulkifli Lubis pada waktu itu menjadi pimpinan daripada KP5. Di situ saya minta apakah mungkin pasukan Siliwangi itu salah satu batalion ditahan untuk dapat memperkuat daripada hambatan. Tidak mungkin karena sudah diperintahkan. Bahkan di situ kemudian saya dapat informasi daripada Kolonel Lubis, keputusan pemerintah memutuskan satu, presiden dan wakil presiden akan tetap di kota. Kemudian telah menunjuk Safudin untuk memimpin pemerintahan sementara. Tapi juga mengembirakan pada waktu itu saya dapat berita bahwa Pak Dirman telah keluar dari kota Yogyakarta ini. Dan sudah jelas keadaan demikian, mau tidak mau saya sudah bisa menggambarkan itu dalam waktu yang singkat pasti Belanda itu akan bisa menguasai masuk ke kota. Akan mudah sekali karena memang tidak ada pasukan yang bisa melakukan. Sempat saya segera mengatur, memberi petunjuk kepada Komando Brigade untuk segera menyusun posko di Ngoto dan mengadakan bumi angus. Saya kemudian kembali ke rumah sebentar untuk mengambil pakaian dan pesan kepada istri karena pada waktu itu Bu Harto sedang mengandung 8 bulan. 8 bulan. Jadi pada terus sudah besar perutnya, sehingga saya katakan, Bu, saya tidak bisa membawa Ibu karena saya harus langsung memimpin pertempuran ini. Hanya kalau mau mengungsi, supaya mengungsi aja ke selatan, nanti akan ketemu dengan saya. Jadi sekarang sudah membagi tugas masing-masing. Setelah pakaian yang diatur kemudian saya bawa, lantas menggabung pasukan yang menghambat mulai dari Persentul sampai Newtran, gitu, sana. Masih tembak-menembak, kemudian lantas saudara mengetahui apa yang menjadi pikiran saya pada waktu itu. Sejak menghadapi situasi yang demikian, pertama kali tentu kecewa, tidak bisa berbuat apa-apa karena pasukannya tidak ada. Saya tentunya kecewa, semuanya kecewa, dan saya bisa menggambarkan alangkah rakyat Jogja itu kecewa juga. Dan kalau kecewa terus tentunya juga akan menimbulkan tidak akan percaya kepada TNI-nya, kepada tentaranya. Ini yang menjadi keprihatinan daripada saya. Kemudian lantas apa yang harus saya lakukan? Satu-satunya harus membalikan kepercayaan daripada rakyat. Menunjukkan kalau tentaranya masih ada. Karena mereka tidak mengetahui kalau di Jogja memang tidak ada tentaranya, tidak ada pasukan. Karena itulah berusaha menunjukkan kalau kita masih mampu untuk menghadapi perlawanan. Karena itu apa? Segera konsolidasi dan segera melakukan serang balasan.
untuk menunjukkan pada rakyat kalau kita masih ada, kembali kepercayaan daripada rakyat. Nah sekarang bagaimana caranya untuk dapat mengumpulkan daripada pasukan secepat mungkin Madang serang Bas? Tentunya konsolidasi. Pada saat masih tembak-menembak di Nyutrang, nyelonong yang namanya Kapten Widodo gabung dengan saya. Saya terkejut pada waktu itu. Loh, kamu kok di sini? Padahal batalionnya ada di Purworejo. Karena itu saya perintahkan pada waktu mengatakan sedang cuti. Kalau demikian kamu segera kembali batalion Sarjono, tarik ke selatan, di selatan, daerah selatan, kemudian lantas konsolidasi dan nunggu perintah. Saya sudah mempunyai modal konsolidasi daerah selatan. Setelah Widodo berangkat, kemudian lantas saya segera kurang lebih jam 5 menuju Ngoto, pos komando yang telah ditentukan. Di saya mengatur daripada tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh staf dari markas brigade supaya pindah ke sebelah timur Kaliopak. Saya sendiri memutuskan mulai malam itu juga segera bergerak mengadakan konsolidasi. Dengan modal konsolidasi itu batalion Sarjono itu ke selatan, ditarik daripada Purworejo ke selatan. Entah pada waktu itu bagaimana saya tidak mengetahui, karena kemudian saya hanya menugaskan batalion Sarjono dari Purworejo dalam latihan penghambatan tadi segera tarik menuju ke Jogja Selatan. Malam itu juga saya segera menunjuk beberapa orang sebagai pembantu, barangkali hanya 7 orang, karena maksudnya jangan sampai terlalu terlalu berat geraknya, sehingga dengan bantuan daripada keamanan desa, malam itu hujan-hujan juga terus bergerak ke barat, nyebrang jalan antara Pasean dengan Pedes menuju ke Rewulu, kemudian Rewulu dengan sinyal memang daerah saya sendiri, jadi saya kenal, mampir ke rumah itu sambil minta makan, memberitahu kepada orang tua kalau masih selamat, dan memberitahukan kepada ayah bahwasanya mantunya masih tinggal ada di kota supaya dicarikan hubungan itu. Nah, kemudian dari situ terus saya berangkat ke Gudian, ke sebelah barat untuk mengadakan konsolidasi. Pasukan daripada brigade sendiri tidak ada, gitu. Yang ada memang daripada pasukan-pasukan yang tadi lewat daripada Siliwangi, sama pasukan-pasukan lain. Di antara lainnya adalah pasukan dari Sulawesi. Nah, ternyata yang saya temui pada waktu pertama kali adalah Mayor Samuel, Vance Samuel yang sekarang ada di sini. Lantas saya tugaskan, bersedia saudara untuk memimpin sektor barat? Bersedia. Baik. Karena demikian saya tunjuk menjadi komandan sektor barat, batasnya Jogja, Partes, Jogja, Magelang. Ini sektor. Tugasnya apa? 1, konsolidasi. Semua pasukan yang ada harus di bawah komando. Melakukan serangan terhadap musuh yang ada di wilayahnya. Melakukan pencegatan daripada musuh yang bergerak di wilayahnya. Dan ketiga adalah melakukan penyelidikan ke kota untuk mempersiapkan serangan umum, tunggu perintah. Ini yang saya berikan kepada komandan sektor. Lantas Pak Hajati sebagai kolonel supaya menjadi penasihat saja, disetujui, kemudian saya bentuk dari sektor ke utara, batasnya adalah Jogja, Magelang, Jogja, Solo, sebelah utara. Tugasnya sama, sudah daripada sektor barat sudah, sektor utara menuju ke timur lewat Sangkeringan, Manis Renggo, nyebrang Prambanan, kemudian lantas ke Piung, kemudian lantas batalion Sujono Laserai sebagai sektor timur. Gitu. Dengan demikianlah sektor selatan, lantas barat, utara, timur ada. 1 minggu saya berjalan keliling daripada peta itu, terutama pada malam hari, karena untuk jangan sampai ada ketahuan baik oleh rakyat maupun juga oleh, dan pada siang hari saya gunakan untuk pertemuan mengadakan konsolidasi. Persis lantas karena tadi markas resim brigade sudah perintahkan sebelah timur daripada Kaliopak dan sekitarnya sudah saya tunjukkan adalah Sukoharjo, maka setelah konsolidasi saya kembali ke Sukoharjo. Di situ ada laporan batalion Sarjono sudah sampai di selatan lengkap. Kemudian segera saya perintahkan untuk membuat rencana serangan balas yang pertama, ya, kepada semua sektor.
Saya tentukan tanggal 30 malam 31, dan seperti malam hari ini, itu tanggal 31. Jadi ya, di situ mudah, karena apa? Semua sektor ketahui hubungannya hanya dengan darat saja, dengan kurir. Jadi pengawal-pengawal tadi yang menjadi pengawal saya sebar kembali untuk segera menyampaikan perintah, sehingga tidak sampai 1 hari bisa sampai kepada keseluruhannya, karena mereka harus berjalan siang dan malam gitu. Secara kebetulan tanggal 30 paginya Belanda itu bergerak ke barat gitu. Ternyata bahwasanya sampai di Sedayu, terus ke selatan menuju ke Bantul, nyerang Bantul. Tapi yang katakan serangan umum, serang balas pertama tidak ditunda, terus gitu. Nah, kita lanjutkan, alhamdulillah bisa berhasil. Daripada serang balas pertama tanggal 30 malam 31 sebagai hadiah tahun baru bagi Belanda itu, dan sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan daripada kita mampu untuk melakukan. Apalagi juga kita menyadari fungsi Yogyakarta sebagai ibu kota. Mau tidak mau segala sesuatu yang terjadi di ibu kota, gemahnya itu akan diikuti oleh daerah-daerah itu. Kalau mudah diduduki tadi dengan sini, mereka juga kecewa. Oleh karena itu harus kita kembalikan. Karena itulah serangan pertama daripada serang balas pertama inilah mutlak harus kita lakukan. Nah, ternyata kemudian berhasil. Kemudian lantas sekarang kalau perintahkan pada waktu kita tanggal 30 karena masing-masing itu masuk daripada sektornya masing-masing. Terus barat ya barat, utara ya utara, kemudian timur, berarti timur dan selatan. Hanya saya beri batas saja. Batas daripada serangan supaya tidak sampai drop adalah Malioboro sama Kalicuti, itu saja menjadi batas daripada semua, supaya yang dari timur sama barat tidak jadi bentrok. Dan ini bisa berhasil dengan baik. Dan kemudian kita lanjutkan, masing-masing sektor kembali dengan perintah lagi itu melakukan kegiatan serangan di daerahnya, pencegatan maupun juga serangan ke kota, tunggu perintah untuk serangan umum. Nah, ini bisa kita lakukan tanggal 30, 31, kemudian tanggal 9 kita lakukan lagi, tanggal 16 kita lakukan, kemudian tanggal 4 Februari kita lakukan. Sekaligus tanggal 16 pada waktu itu adalah untuk mengantarkan, karena sektor kota belum dibentuk, tanggal 16 saya antarkan, saya mimpin sendiri pertempuran nanti penyerangan dari timur, kemudian mengantarkan yang namanya Marsudi sama saudara Mir Bertono itu untuk menjadi komandan sektor di kota. Saya antarkan sampai di Prabio dari Badan. Saya titipkan kepada pemimpin Prabio pada waktu itu adalah Mas Hendro Bujono. Secara kebetulan saya kenal mulai zaman Jepang, sehingga saya titipkan, tapi karena pada waktu itu regulernya tertutup, enggak, saya strike saja, kamu lapor saja besok gitu. Kalau supaya minta bantuan gitu. Itu tanggal 16 itu. 16 Januari itu sudah 3 kali kita mengadakan serangan. Nah, kemudian tanggal 4 pun jadi demikian. Nah, di antaranya inilah kita itu masih bisa mendengarkan berita-berita dari luar negeri, karena kita masih mempunyai radio, bisa mendengarkan dengan handcrank, kemudian bentuk hubungan, bisa mendengarkan. Inilah gitu kita mendengarkan Belanda dalam perdebatan di Dewan Keamanan yang menunjukkan kesombongannya gitu. Bahasanya dia mengatakan pada Dewan Keamanan, mengatakan Republik Indonesia tidak ada presiden, para presiden ditangkap, pemerintah sudah tidak, memang benar. Kemudian mengatakan bahasanya ekstremis, bukan TNI, tapi ekstremis sudah kucar-kacir, tidak ada lagi. Pemerintahan sudah berjalan. Jadi katakan, wah kok amat sombong sekali daripada Belanda. Jadi kita mengadakan serangan mulai tanggal 39 dan 16 sampai kepada 4 Februari itu tidak dianggap. Nah, karena itulah kita juga mikir bagaimana ini caranya dari diplomat kita, Pak Palar itu akan menjawabnya bagaimana ini. Karena kita putuskan pada waktu itu, kalau serangan umum dan tidak ada serangan terus-menerus ke kota juga dari masing-masing sektor tidak dianggap, satu-satunya kita harus melakukan serangan pada siang hari untuk memberi dukungan politik. Jadi memang serangan 1 Maret itu maksudnya adalah untuk memberi dukungan politik gitu.
Itu bukan militer, teman-teman. Politik dan psikologis. Politik adalah keterlibatan kita, sedang psikologis supaya juga gemanya kepada lain daerah. Bahasanya kita masih bisa menduduki. Saya kirakan pada waktu, walaupun hanya 2 jam, kita harus. Saya perhitungkan mampu, apa sebabnya? Nah, kita sudah melakukan serangan umum malam berulang-ulang kali, tinggal kita alihkan pada siang hari saja. Kita masuk, kemudian lantas karena nyerang pada siang hari, dan kemudian menduduki, walaupun hanya 2 jam. Saya katakan 2, setidaknya 2 jam untuk memberi dukungan politik. Dan jadi diperhitungkan pasti bisa. Tapi apa yang menjadi pikiran saya pada waktu itu? Saya bisa menyerang, bisa menduduki, impact politisnya besar, solusinya besar, tapi bagaimana nanti pembalasannya kepada rakyat di kampung-kampung ini? Ini yang menjadi pikiran. Kalau kemudian sampai kemudian kita mundur, kemudian lantas karena Belanda melakukan pembakaran kampung dan pembunuhan, yang saya khawatirkan, takutkan adalah satu, simpati rakyat yang terbesar akan kembali menjadi antipati daripada kita. Karena ini harus kita cegah. Caranya bagaimana? Karena itu saya mempunyai, secara kebetulan diberikan akal untuk bagaimana agar supaya Belanda tidak ada waktu, tidak kesempatan untuk melakukan pembalasan terhadap kampung maupun juga rakyat. Karena semua kampung kita lalui, ini semua ya, dari utara, dari barat, dari timur, dari selatan. Gimana supaya tidak gitu? Kedudukan Belanda yang di luar harus kita serang. Kita kepung untuk memungkinkan supaya dapat bantuan. Dan kalau mereka terus membantu di luar itu dengan dirinya, tidak akan ada waktu untuk melakukan pembakaran terhadap kampung-kampung itu. Saya tunjuk, karena Kompi Widodo itu dari Batalion Sarjono, saya ambil daripada dari batalion di Purworejo, Kompi Darsono barangkali ada sekarang di sini, Bimo, 2 kompi, saya pimpin langsung, namanya pasukan bergerak, gitu. Bahkan pada waktu itu karena pasukan bergerak, pernah garis 10, sehingga saya singkat PB10, gitu. Ada yang tidak setuju. Ini kan Pakubuwono 10, jadi tidak setuju. Oleh karena baiklah pasukan bergerak saja 10-nya dihilangi. Tapi saya pimpin sendiri. Ini dalam rangka strategi atau siasat untuk mensukseskan serangan umum 1 Maret tadi, itu agar supaya akibatnya tidak nanti ada pembalasan daripada Belanda terhadap rakyat di kota. Tapi yang jelas bahasanya serangan 1 Maret gitu, yang kita rencanakan bisa berhasil dengan baik dan pengamanan sudah ada. Karena itu tujuan politis pada waktu itu, terus terang saja, itu semua skenario yang telah saya buat sudah saya kirimkan ke pelayan untuk disiarkan, itu agar supaya tidak terlambat, itu tidak lambat. Di sana siarkan, akibatnya segera diterima di New Delhi, sehingga lantas ternyata juga merupakan dukungan yang kuat daripada diplomat kita maupun negara-negara yang membantu pada kita, yang simpati. Karena sampai Nehru itu adalah mengatakan kepada Pak Mitro yang sekarang masih hidup, karena pada waktu itu Pak Mitro juga duduk di sampingnya saudara Satmoko dan saudara Smitro. Profesor Smitro itu menjadi pembantunya daripada Pak Balara. Ketemu dengan Perdana Menteri Nehru yang mengatakan untung ada serangan 1 Maret. Kalau tidak ada, sulit bagi Pak Nehru untuk meyakinkan negara-negara yang mendukung tadi itu. Dan impact-nya keluar lagi betul-betul memang berhasil. Dan secara kebetulan akhir-akhir ini ada dokumen yang ditemukan memang diakui. Ya, hasil impact daripada serangan 1 Maret daripada perjuangan politik di Dewan Keamanan itu memang diakui sekali gitu.